Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan antusias melayani. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa." Bapak Ibu yang terkasih, masa awal pelayanan saya setelah tamat dari STT, saya ingat betapa antusiasnya saya melayani. Dengan semangat dan dengan sepenuh hati saya mempersiapkan bahan-bahan PA, bahan-bahan CM, mempersiapkan bahan-bahan khotbah pemuda remaja, membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman dalam Kristus. Pokoknya melayani antusias sekali. Sampai suatu hari saya agak kesal dengan salah seorang pelayan muda yang melayani bersama. Ini menjadi celah buat iblis dan mulai mengganggu relasi antar saudara. Pemuda itu juga kesal, marah dan kecewa. Bahkan ketika peristiwa itu, maka dia bilang sama orang bahwa dia mau pindah gereja, bahkan dia mau pindah agama. Bapak Ibu yang terkasih, dia terganggu dan saya juga terganggu. Secara khusus antusias pelayanan, saya menurun. Dan rasa kesal, rasa menyesal ada di dalam hati. Kenapa tidak sabar pada saat itu? Dengan peristiwa itu banyak persiapan pelayanan jadi terganggu. Pelayanan-pelayanan terasa berat karena saya harus bertemu dengan rekan-rekan pelayanan lain yang tahu masalahnya, yang saya tahu kayaknya di mereka masing-masing juga punya pendapat. Ada yang dukung saya, ada yang dukung dia, ada yang netral. Tapi yang jelas ini mengganggu antusias pelayanan saya. Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Seringkali hal yang mirip begini ini kita alami dalam pelayanan gereja. Itu sebabnya Paulus mengingatkan agar kasih itu tidak pura-pura dan terus berusaha membangun kasih persaudaraan yang menganggap yang lain lebih utama dari kita. Karena relasi antar saudara dapat mengganggu antusias pelayanan kita. Relasi yang rusak dapat membuat kerajinan kita kendor dan jadi tidak semangat, bahkan meninggalkan pelayanan kita. Dan seringkali hal ini tidak dapat dihindari. Kita tidak bermaksud sama sekali, atau saudara kita tidak bermaksud, tapi orang lain atau kita bisa merasa kecewa. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita usahakan? Nah Bapak Ibu yang terkasih, yang dapat kita usahakan dan upayakan adalah kita harus terus membangun relasi yang dekat dan terus menerus dengan Tuhan. Ini yang akan menjaga roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani. Kita ingat bahwa kita melayani Tuhan saja, bukan melayani sesama. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 3 ayat 34. Nah, Yesus menderita dan dianiaya ketika dia melayani orang-orang di dunia pada masa ini. Dia ditolak bahkan mati disalib. Tapi komitmen pelayanan Yesus jelas, yaitu melakukan kehendak Allah. Manusia Yesus menyelesaikan pekerjaan pelayanannya sampai selesai. Dan karena kasihnya yang besar, ini membuat Yesus menyelesaikannya sampai selesai. Demikian juga Bapak Ibu, kita dapat menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan membangun kasih yang besar kepada Tuhan. Karena ini akan berdampak dengan relasi kita dengan orang lain. Relasi dengan saudara seiman kita mungkin dapat terganggu, tapi mari kita tetap antusias melayani. Jangan abai untuk mengusahakan pemulihan hubungan dengan saling mengampuni dan saling menerima karena kasih Yesus yang besar itu. Dan dengan terus mengusahakan hal ini Bapak Ibu, saya percaya kita akan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani. Akan mampu bersukacita dalam pengharapan walau sulit keadaannya. Akan sabar dalam kesesakan dan akan terus tekun di dalam setiap doa-doa kita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau setia dan Engkau melayani kami dengan apa yang sudah Kau lakukan bagi kami, menderita dan berkorban untuk kami. Kami juga rindu Tuhan, di dalam melayani Tuhan kami punya antusias pelayanan yang berasal dari kedekatan kami dengan Tuhan. Roh kami menyala-nyala karena kami mengasihi Tuhan dan memampukan kami untuk saling mengasihi antar saudara. Kami perlu kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, karena kami semuanya, masing-masing pada bagian kami, mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap hidup kami, dalam setiap pelayanan kami, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom, Tuhan berkati.